tutup mata kita rasakan hadirat Tuhan ada di tempat. Yang percaya tadi angkat tangan. Yuk, sekarang kita tutup mata. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bersama-sama. Holy Spirit, Conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yuk kita angkat tangan kita bersama-sama. God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Unite! I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection, that Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Even God. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection,
kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mempertemukan kami di sini, mau yang offline ataupun online. Berkati kami, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, kenalin gue Lala, buat yang belum kenal. Nah, sekarang gue mau mulai sermonnya. Kita sebagai manusia pasti punya banyak pertanyaan about things around us, our life, atau mungkin hal lain. Kadang-kadang pertanyaan yang kita terus tanya-tanyakan itu ada yang challenging. Mungkin ada juga yang misalnya kita tinggal nyari di Google, ada jawabannya. Kadang it's tough to know what is true, right, or good. Kadang it's complicated. So, pertanyaannya, when we need answer, who do you go to? Kalian kalau butuh jawaban, ke siapa sih? Misalnya, when you're not sure about that new album everyone talking about, it actually cool or not, atau when you're unclear about what God wants you to do next, cari jawaban dari pertanyaan itu lebih challenging kan. Kita mungkin punya grup teman yang seru, tapi kadang kita masih kesepian. Mungkin ada teman kita buat nanya saran, tapi kita nggak yakin if you're qualified to help, and kadang kita face problem or question yang kita sendiri nggak yakin mau cari jawabannya di mana. 2 minggu lalu kita udah diintroduce sama 2 orang, yaitu Paul sama Timothy. Paul itu lebih experienced Jesus follower yang punya banyak bijaksanaan buat dia bagikan ke Timothy. Tapi karena dia waktu itu lagi mentoring Timothy. Tapi Timothy juga memiliki banyak kebijaksanaan, bukan buat Paul tapi buat orang-orang yang Timothy ajar. Mereka berdua are dedicated to teach the early follower of Jesus. Tapi ada masalah karena Jesus movement waktu itu baru dan spreading quickly. Jadi ada misleading, incorrect ideas about Jesus. Kalau nggak ada Paul sama Timothy, mungkin people are receiving false teaching and it will spread. Timothy sebagai pemimpin gereja muda butuh wisdom atau discernment untuk mengetahui apa yang terbaik di situasi uncertain. Sekarang kita mau baca 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Lanjut 2 Timotius 2 14 sampai 18. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dan ayat 16, tapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himeneus dan Filetus. Ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Dan kita juga mau baca 2 Timotius 2 ayat 22 dan 23. Oke. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak.
engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Waktu Timothy butuh discernment itu, Paul ngasih advice ke Timothy bahwa Timothy harus selalu ingat Yesus. Karena itu the reason kenapa mereka melakukan ini sekarang. Kedua, untuk mengingat dan mengingatkan orang lain tentang apa yang Tuhan ucapkan. Ketiga, jangan buang-buang waktu kita untuk arguing little things. Keempat, kita lakuin yang terbaik untuk discern what is true, terutama when it come to what we believe in God. Kelima, jauhkan diri kita dari kejahatan. Dan yang terakhir, run ke good things and Jesus light. Jadi di saat kita stuck, nggak tahu harus apa, mikir apa, percaya apa, kita bisa ingat Yesus. Kalau keputusan, pemikiran, perlakuan kita not like Jesus, then it's probably not what we should be doing, thinking, or believing. Mungkin masih sedikit muddy to know God, but God best situation. But untuk know more about Jesus life, kita bisa lihat Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini kita bisa lihat bahwa Solomon ngingetin kita bahwa wisdom and discernment itu dari Tuhan. Kalau kita mau itu, kita harus mulai dengan trust God, bukan dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak yakin apa yang harus kita lakuin, kita harus cari bantuan dan look to God. Ingat Yesus dan semuanya yang kita tahu benar about Him. Jangan coba figure out sendiri. Ada wisdom yang bisa kita dapat dari orang-orang sekitar kita. We can help other develop discernment. Kita bisa dapat benefit from having other people speaking wisdom to our life karena kita bisa dengar dari perspektif orang berbeda, belajar dari kesalahan orang, menghindari kesalahan yang orang lain buat, belajar lesson dari other is faster than trying to learn them on our own. Gua mau highlight bahwa asking question bukan sign of weakness, tapi it's a sign of wisdom. Jadi kalau we need discernment, ada beberapa yang bisa gua share tipsnya. Pertama, admit you were unsure. Kayak Solomon, jangan percaya your own ability to know the answer. Kedua, look to Jesus. Ketiga, look for more wisdom. Kalian bisa cari dari Alkitab atau lesson dari orang-orang yang udah ngajarin kita. Keempat, ask for help. Kalau kita nggak open to get any help atau we're not humble enough to ask for it, kita akan punya hard time develop discernment. Dan yang terakhir, practice helping other. Kita nggak harus jadi perfect atau expert buat nolong orang develop discernment. Kita cuma perlu membagikan apa yang kita tahu dan jujur kalau kita nggak tahu, ada hal yang kita nggak tahu. Be willing to learn. Untuk sharing gue mau ingetin bahwa no matter how old we are, this is just one way we can exchange wisdom with the people around us. When things seems confusing or unclear, we can help each other develop discernment. Thank you. Thank you. Alright, guys, sini, Loren, maju. Sini. Oke. Siap. Gue gak ada jawabnya loh hari ini. Enggak apa-apa, nggak usah. Kita nggak usah ngelucu, kita serius hari ini. Oke, guys, La, thank you La. Grace, thank you. Grace tadi udah bawa worshipnya. Lu sharing berapa kali ya La ya? La, lu khotbah sih udah berapa kali ya? 3, 4, 5 kali udah ya? Lebih ya? Weh, keren. Lu tahun ini umur berapa sih? 15, oke, siap. Oke, jadi gua mau buka masker, temunya gua ngap, sorry. Oke, jadi gua untuk merespon sharingnya Lala, gue suka banget karena berbicara soal hikmat ya, soal wisdom itu. Kalau buat gue hikmat itu bahasa yang simpelnya itu apa? New understanding.
new understanding. Right. Jadi banyak banget pertanyaan yang gue nggak bisa ngerti, cuman dari Google pun gue kurang mengerti. Jadi gue butuh banyak new understanding sih sebenarnya, dan gue banyaknya dapetnya dari ngobrol dan nongkrong dan ya gosip juga kadang boleh lah. Enggak. Oke. Jadi Lauren, Iya. gue kemarin baru ngeliat podcastnya lo. Iya. Lu udah tahu? Lu ini di ICC udah tahu belum? Nonton guys. Ya, jadi si Lauren, Shanice, Elin sama Ray. Dia punya podcast, terus udah gitu cakep banget podcastnya, terus keren banget. Iya. Oke, gue mau ngomongin soal podcast karena dari situ gue dapat banyak banget hikmat dan pengertian. So, backgroundnya apa sih podcastnya? Jadi gini, itu kan podcast itu sebenarnya udah di-shoot dari June atau July deh kayaknya. Dan baru ceritanya di-up 2 bulan setelahnya ya. Nah itu tuh pertama, karena Shanice kan lagi podcast kan, masa gitu Shanice baru mulai. Mana Shanice? Ada Shanice dia tadi? Nah tuh. Sini Shen. Shanice tuh lagi mulai podcast ya masa gitu. Terus kita kayak, oh mau dong gitu kan, ICC kita bikin juga lah podcast gitu kan. Terus udah gitu, kenapa orang-orang, terus kayak, oh ya udah siapa nih yang cocok gitu kan. Terus kayak, oh ya kita akhirnya dikumpulin lah, kita berempat. Dan kita tuh kayak interestingly kan punya background yang sangat beda-beda kan. Kayak dari sekolah aja. Elin itu homeschooling. Terus sekarang dia udah kuliah. Ray itu kan kayak akselerasi gitu kan, dia kayak terus Shanice International School, gue dari kayak National School juga, jadi kayak kamu BPK 1, udah jawab aja BPK 1, udah ya. Gitu, jawab aja. Terus. Jadi beda-beda, nah terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol, kita tuh lama banget nentuin nama sama topik yang kita mau ituin. Karena kayak, aduh apa ya yang bisa stay relevant, tapi enggak, kadang kan yang relevan sekarang itu kan cepet bosen ya, kayak cuma 2 bulan, seminggu kayak beres gitu. Nah terus kita mau ngomongin apa, tiba-tiba ya udah time aja kita ngomongin tentang timeline. Ya. Jadi menurut gue ya, yang tadi si Lala sharing itu kan maksudnya dapetin hikmat apa segala macam bla 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 gitu. Nah, gue mau share applicable-nya yang paling gampang adalah selain kita dengar sermon yang setiap minggu ICC Youth sharing, bisa dengar konten yang dari podcast Lauren dan kawan-kawan atas nama ICC Youth juga udah represent sih, karena menurut gue itu apa ya, nyantai, relevan, easy to digest, terus gampang dimengerti, dan gue dapat banyak banget gitu. Jadi ngomongnya time ya, gue pengen bahas time sedikit aja ya. Boleh. Siapa sih yang munculin tiba-tiba waktu gitu? Nggak usah lihat Shanice, udah lihat. Fase gitu sebenarnya bukan time sih. Ini kan kayak apa fase hidup kan? Yes, past, present, future. Kita tuh sebenarnya satu pertanyaan yang kita mau pertanyain itu lagi ngobrol terus itu kayak, menurut lo ya, yang paling penting itu past, present, atau future. Jadi pertanyaan itu mulainya dari situ. Oh gile. Menurut lo yang penting past, semuanya lo seniman semua ya, filosofer semua ya. Keren lo, iya lo. Masih ya. Umur segini mikirnya berat lo. Alen gimana ya, tolong di adjust lagi. Enggak, canda. Enggak, tapi beneran. Lu coba denger, nanti share lagi Len grup podcast link YouTube-nya ke member ICC Youth supaya bisa langsung praktekin. Lu denger 48 menit, 50 menit, sejam untuk dapat revelation yang hikmatnya tadi Lala sharing sih menurut gue itu. So next podcastnya kapan? Apa cuman setahun sekali gitu atau cuman gue nggak tahu. Kita kayak Blackpink ya, coba kayak setahun jeder, nggak tahu. Jadi podcast setahun, healingnya setahun gitu. Oke. Terus gimana jadinya? Jujur kita belum ngobrol lagi sih kok. Terus Elin tuh udah kuliah, jadi dia kayaknya mundur. Terus? Terus udah gitu, gimana sih kita belum ngobrol lagi sih, to be honest. Gitu. Kalau per sekarang nih, per detik ini gitu, gue nanya keywordnya apa buat next podcast? Denger khotbahnya Lala nih, revelation apa segala macam, hikmat gitu ya. Kan kita udah ngobrol nih 2 menit nih. What is the next? Apa? Oh, surprise, keywordnya surprise. Berarti ya. Oke. Bener. Thank you, Shen. Tapi enggak. Bener. Gue ambil serius ya. Tapi bener surprise karena gini ya. In life ya, semuanya is about surprise. Right.
Ya, Betul. karena kalau nggak surprise, Gak seru. you are in control and not God's control. Betul. Gitu. Jadi gue suka banget sih sama surprise. Ya maksudnya nggak selalu positif juga ya, banyak hal yang negatif juga. Tapi surprise gue suka keywordnya. Walaupun surprise lu maksudnya surprise ya, tapi kayaknya keywordnya surprise oke sih kayaknya. Kayaknya is very interesting gitu sih. Oke ya, so thank you Lau. Thank you. Thank you. Guys, jangan lupa ya, di-subscribe ya YouTube-nya dan ditonton ya. So, yuk kita akhiri ibadah Associate Service hari ini. Kita tutup doa ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk service hari Minggu ini. Ucap syukur Tuhan untuk worship yang kami boleh nikmatin Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Lala yang udah sharing Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa banyak hikmat Tuhan dari relationship, dari conversation Tuhan. Dan dalam kehidupan kami Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan, di mana Engkau bisa bicara Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami mau fellowship, kami mau enjoy the rest of this Sunday. Dalam nama Yesus, berkati kehidupan kami, keluarga kami, semua pertemanan kami, studi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Ini udah ya, bubar ya? Nggak ada pengumuman apa gitu Loren? Mana? Hah? Nggak ada bubar. Oke, guys, thank you. God bless and happy Sunday ya. See you next week. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah, give it